kecil. Kita di sini mau mereview ular sanca kembang atau ular piton yang normal ya teman-teman. Ini ada berapa namanya? 6 ekor sama yang Motley Platinum. Ini hasil CH, bukan dia dapat telur dari alam, tapi di sini dapat telur dari alam lalu ditetaskan oleh manusia atau diinkubator namanya. Ini masih baby, tetasan bulan Desember tanggal 1 ya teman-teman. Ini lokality Jepara. Jadi gini ular ya berapa ini, 4 ekor 5 ekor lah. Ini normal biasa, retik normal atau Phaetonidae. Ini ular sanca. Waduh, piton. Ini mau shading kedua ya teman-teman. Ini mau shading semua. Kalau yang ini dari Tulungagung, Motley Platinum. Motley Platinum mau shading ya teman-teman. Dan ini semua kalau pegang gini disarankan mohon ya jangan ditiru, jangan sampai ditiru. Karena karakter baby itu dia bukannya jinak ya teman-teman, tapi karakternya baby. Dev kandang lah, kalau dari kandang itu sering nyetrek atau mangap gitu. Tapi kalau udah kepegang gini itu ya dibilang aman ya, aman tapi tidak sebegitu aman. Karena kalau kegigit ya juga sakit. Udah tes makan semua. Piton ini ada 5 ekor. Ini dapat telur waktu nyari ya, emang nyari ular karena bulan-bulan mulai bulan Agustus sampai Desember itu kan mulai reptil pada netas kan. Itu takutnya ada di teror baby Naja Saputatrik atau kobra Jawa itu yang sering masuk rumah, harus diwaspadai ya teman-teman atau saudara yang di sana. Mudah-mudahan ya kita harus apa ya namanya, mewaspadailah kalau ada ular di dalam rumah. Itu sebaiknya dikeluarin pakai kayu atau pakai sapu, dan itu engkrak atau apa itu namanya. Nah itu lalu dibuang ke jauh dari rumah. Kalau emang bener-bener gak berani ya gimana lagi, dimasak. Tapi lebih baik jangan dimasak. Ular itu bukan semua ular itu berbahaya, ada juga yang
tingkatan berbisa itu ada berbisa tinggi, berbisa rendah, atau berbisa menengah, dan berbisa dan tidak ada berbisanya. Itu juga harus diwaspadai, dipahami. Jangan sampai punya dana buat beli ular, ya kalau punya dana buat beli ular yang berbisa tinggi, contohnya king cobra. Nah, itu kan bukan hanya modal mampu beli, tapi itu harus sudah memahami tentang venom dan sudah main venom udah lama, sudah punya dana buat kalau kena snake bit. Nah, itu yang paling bahaya. Karena apa? Karena snake bit yang ular berbisa tinggi itu harganya mahal dan juga bisa tidak ada serum bisanya. Kalau kena snake bit itu bukan katanya dikasih air hangat dan sedikit garam bisa sembuh. Jangan. Yang paling penting itu imobilisasi seperti tulang yang putus itu, lalu ke rumah sakit. Penanganan medis itu yang lebih penting. Karena apa? Bisa ular itu bukan sama seperti racun. Kalau racun itu nyerangnya langsung ke jantung dan paru-paru. Tapi kalau bisa ular itu dia menjalar mulai dari getah kelenjar bening. Semakin dia gerak itu semakin mengalir racunnya gitu. Dan tingkatan racun itu ada 2 hal kalau enggak 3 macam gitu. Tapi saya belum mempelajari sampai segitu. Hanya sedikit yang saya tahu dan sama-sama masih belajar. Lebih baik daripada melihara atau beli ular yang berbisa tinggi atau berbisa menengah, lebih baik ular yang tidak berbisa atau main di kadal, contohnya iguana, Varanus salvator atau biawak. Nah, itu baik main itu atau turtle, kura-kura itu banyak jenisnya dan bervariasi harganya, berbeda-beda, beda jenis beda harga gitu. Ya kalau lebih baik sih janganlah ikut-ikutan seperti yang saya lakukan ini. Ini hanyalah untuk pengetahuan lah. Lebih baik kalau mau main reptil itu di yang aman-aman aja. Jangan main ular. Iya, kalau tahu itu ular apa, jenisnya apa, berbisa atau tidak, kamu harus ketahui. Jangan asal pegang ular di alam gitu. Karena ada yang warnanya hampir sama, tapi tingkat bisanya itu berbeda juga ada. Contohnya ular siput sama Rhodostoma. Nah, itu hampir sama. Tapi kalau ular siput itu tidak berbisa, tapi Rhodostoma atau ranjau darat itu yang berbisa tinggi. Atau sering disebut viper, ular dengan taring terpanjang ya teman-teman, seperti ular hijau ekor merah. Nah, itu kasusnya udah banyak itu. Rata-rata yang punya peliharaan kambing atau apa, waktu dia mau ambil rumput, ya itu dia suka di rumput, itu sering kena snake bit. Penanganannya ya seperti itu tadi, imobilisasi lalu ke rumah sakit terdekat yang
mempunyai serum bisa ular gitu. Ya harganya bisa ular itu tidak semurah itu, mahal sekali. Jangan hanya modal nekat dan mampu beli, harus mengetahui semuanya, ke belakangnya, harus mengetahui ke belakangnya. Ntar kalau kegigit gimana dan tidak tahu cara merawat gimana, nah, itu yang kamu ketahui. Jangan asal nonton YouTube bisa gini, kegigit nggak tewas kok, jangan. Itu dia mempunyai obat alternatif sendiri, tapi tidak untuk semua orang. Karena imun kita berbeda, bukan semua orang itu sama, imun kita itu berbeda. Kalau kata orang dikasih air hangat dan garam bisa sembuh, belum tentu bisa sembuh. Kalau tewas iya. Air hangat sama garam, nah, itu hanya menghilangkan bekas infeksi. Kalau kegigit piton dari alam, nah, itu kan sering membengkak, itu bukan karena racun. Ular piton atau sanca kembang itu dia membunuh mangsanya itu dengan melilit, bukannya gigit langsung dia pembengkakan di luka gigitan. Itu karena infeksi, karena tidak tahu makanan yang di alam itu apa, jadinya membuat infeksi. Nah, itu bisa juga infeksi. Lalu itu dikasih air hangat ya teman-teman, bukan air panas, air hangat dan garam. Atau juga bisa pakai itu alkohol yang bisa menghilangkan infeksi. Kalau seperti ini ya harus diwaspadai. Kalau kegigit harus pakai alat bantu hook atau kayu itu. Jangan asal pegang seperti ini, resikonya itu tinggi kalau pelihara ular. Lebih baik janganlah mainan ular. Saya hanya menyarankan kalian, kalau masih tidak percaya ya silahkan, itu bukan urusan kami. Kami hanya memberitahulah, jangan sampai pelihara ular yang berbisa tinggi atau berbisa menengah. Lebih baik pelihara yang aman-aman aja. Banyak kok reptil yang aman, contohnya gecko, atau tokek hias, dan juga turtle, kura-kura. Ada juga kadal panana. Nah, itu dia aman semua. Kadal panana. Ada lagi juga Varanus salvator. Itu tapi kalau kegigit sakit emang. Banyak pelihara yang aman-aman itu banyak. Semestinya di dunia reptil. Jangan harus reptil itu semua ular, bukan. Reptil itu ada banyak jenisnya. Gecko atau tokek hias itu ya termasuk reptil. Dan kura-kura itu ya juga tergolong reptil. Kadal panana atau kadal yang lainnya itu juga tergolong reptil. Dan juga Varanus salvator yang aman-aman aja, tapi pelihara reptil itu ya juga ada yang dilindungi BKSDA, tahu kan? Nah, itu harus diketahui mana yang dilindungi, mana yang tidak. Lebih baik yang tidak dilindungi, itu aman.
daripada melihara ular yang dilindungi oleh BKSDA. Lebih baik ular yang aman-aman, yang tidak dilindungi gitu. Dan pesan saya dari Agus Gubuk Reptil, bila ada salah kata, perilaku, dan perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami hanyalah untuk memberitahu. Dan bila ada yang tersinggung juga, kami dari Agus Gubuk Reptil mohon maaf sebesar-besarnya, karena konten kami ini hanyalah untuk mengedukasi dan memberitahu ular yang berbisa atau tidak. Saya juga masih belajar, baru-baru ini saya pelihara reptil, bukannya seperti yang di luaran sana itu yang udah master, udah lama pelihara ular, udah tahu segala ular yang berbisa tinggi, jenis-jenis ular. Banyak sekali jenis-jenis ular itu, berbeda daerah juga beda jenis, ada juga yang berbeda warna itu. Kalau piton itu ada 4 kalau enggak 3 yang kategori dilindungi. Yang pertama molurus, nah itu molurus atau sanca batu dan juga sanca bodo. Dan ada lagi sanca bulan, fotonya di bawah ini ya, sanca bulan. Dan molurus, dan ada juga GTP yang lokality dari Papua, Green Python. Yang satu lagi saya kurang begitu paham, yang satu lagi piton itu apa gitu, saya kurang tahu, belum membuka itu data-data yang reptil yang dilindungi. Oke, dari Agus Gubuk Reptil, bila ada salah kata, perilaku, dan perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena konten kami hanyalah untuk hiburan, edukasi, dan pemberitahuan. Ya, bila ada salah kata lah, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, kami dari Agus Gubuk Reptil mohon pamit dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.